jemaat semua di sini, juga rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. Pastor bersyukur Anda adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ini dua hal yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Dan by the grace of God, rekan-rekan jemaat adalah sungguh-sungguh you are in love with God and you are faithful to the living God. Amen. Amen. Nah, saudara, tadi saya bilang perjalanan hidup itu panjang, saudara ya. Apalagi saudara yang masih muda, perjalanan hidup kita ini Tuhan izinkan panjang dan kalau Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 91, kalau kita belajar hidup berlindung kepada Tuhan, kalau kita mau hidup senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan dan mencintai Tuhan, maka firman-Nya berkata dia akan memberikan panjang umur. Ya, panjang umur, saudara. Jadi kalau jemaat di sini, jemaat yang mencintai Tuhan dan setia kepada Tuhan, engkau diberikan panjang umur. Nah, dalam perjalanan ini kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan baca. Ayat 1 mulai, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita ditanya Yesus naik ke sorga, sekarang di mana? Secara fisik dia berada di sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang mulia. Haleluya, saudara, dia berada di sana. Sebagai bagian daripada rencana Allah, ingat putra Allah yang dulu adalah roh juga. Dia datang menjadi manusia seperti saudara dan saya. Sekarang dia terangkat ke surga. Dalam kemanusiaannya dia berada di sorga sebagai bagian rencana Allah untuk memberitahu kalau Yesus sebagai manusia dia naik ke sorga, satu hari kita akan berada bersama-sama di tempat dia. Amin, saudara. Jadi kita bersyukur karena kita percaya bahwa kematian Yesus anak Allah pada kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Kita percaya dia dibangkitkan. Kita percaya dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah yang mulia. Dan kita percaya satu hari Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput jemaatnya. Saudara dan saya jemaatnya, kalaupun kita harus berada di liang kubur, satu hari Tuhan akan membangkitkan kita dan menjemput kita, saudara. Puji Tuhan, amin. Nah, tapi di sini di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani adalah kitab yang bukan sembarangan, artinya judulnya saja sudah Ibrani. Ibrani itu artinya umat Tuhan. Pertama kali Abraham
yang lahir dan dibesarkan di Ur Kasdim, itu wilayah Irak bagian selatan. Kalau Anda bisa membayangkan peta dunia, negara Irak bagian selatan itu ada satu wilayah namanya Ur Kasdim. Abraham itu berasal dari sana. Setelah dia umur 70-an, Tuhan bawa dia keluar, Tuhan pimpin sampai dia masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kemudian dalam perjalanannya ikut Tuhan, orang-orang di sekeliling tanah Kanaan mulai menyebut dia sebagai orang Ibrani. Haleluya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, terus ikut Tuhan, berjalan dengan setia, orang akan mengenal saudara sebagai umatnya. Saudara akan memperlihatkan anugerah Tuhan melalui kehidupan kita. Abraham orang biasa di zaman itu, tetapi ketika dia ikut Tuhan dan terus ikut Tuhan, lama-lama orang memahami ada yang berbeda dengan Abraham. Sehingga dia disebut Ibrani, orang Ibrani atau umat Tuhan, saudara. Ya. Kitab yang ditulis dalam Ibrani adalah kitab yang ditulis untuk umat Tuhan. Dan Tuhan firman-Nya berkata menggambarkan perjalanan umat Tuhan itu seperti dalam satu perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan, ada perlombaan. Kalau bahasa Inggrisnya a race. Ya. Ada race dalam bahasa aslinya sebagai seperti seorang yang pelari yang berada di Olimpik yang sedang berlomba di dalam satu perlombaan. Nah, di sini dikatakan perlombaan artinya satu race, satu pertandingan, satu perlombaan. Gak bisa lihat ya? Yes, oke. Ya. Tadi saya mau ayatnya. Ya. Thank you, ini tadi juga enggak apa-apa, bukan ini. Saya minta ayatnya. Ibrani pasal 12 ayat 1 ya. Fix ayat 1-nya. Ya. Therefore since we are surrounded by such a great cloud witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ada satu pertandingan atau perlombaan, satu perjalanan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umatnya. Nah, kita berjalan di sana, saudara. Dan kalau kita dalam perlombaan pasti ada permulaannya. Permulaan orang Kristen dimulai dengan pertobatan. Bertobat. Karena Alkitab mengatakan semua manusia dari suku bangsa apapun, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semuanya telah tercemar oleh dosa. Dosa keturunan Adam dan Hawa, juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang secara pribadi kita lakukan. Semuanya. Karena itulah permulaan, start point daripada perlombaan ini yang diwajibkan adalah dari pertobatan. Pertobatan. Nah, setelah kita bertobat, menerima Tuhan, kita mulai berjalan dalam perlombaan kita, berlari dalam perlombaan kita. Ya, setelah bertobat, kalau kita lihat di Alkitab, apa yang harus dilakukan berikutnya adalah dibaptis, memberi diri dibaptis dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari situ kita bertumbuh, mengenal kebenaran, membaca Alkitab, berdoa, dan kita mulai memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai ada di dalam perlombaan itu. Dan di Alkitab perlombaan buat orang Kristen ini bukan lari sprint, lari cepat, tetapi maraton, lari maraton. Nah, suatu perjalanan yang masih panjang, perlombaan yang masih panjang, apa yang harus dilakukan di dalam perlombaan ini? Kita melihat bahwa perlombaan
dilaksanakan atau dilakukan, dijalani dengan tekun. Dikatakan bahwa berlomba dengan tekun. Ada ketekunan, ada ketabahan, ada kegigihan. Karena kalau tidak tekun, tidak sabar, tidak gigih, tidak tabah, orang Kristen bisa mundur, bisa berhenti di dalam perjalanan imannya, perjuangan imannya, dalam perlombaan imannya dia berhenti. Ada ketekunan, harus tekun, pelan-pelan, tapi terus berjalan maju, berjalan maju, berjalan maju dengan tekun. Kemudian di sini kita lihat juga perlombaan ini dilaksanakan dengan kesadaran akan ada hal-hal yang bisa merintangi kita. Alkitab mengatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi di dalam perlombaan ini ada hal-hal yang bisa menggagalkan, merintangi perjalanan iman kita. Dan dituliskan di sini di dalam kelompok yang besar, yaitu yang disebut dosa dan beban. Dosa dan beban itu beda. Kalau Alkitab pakai dua kata itu memang berbeda. Dosa adalah sesuatu yang jelas di Alkitab kita melanggar dengan kemauan kita melanggar prinsip perbuatan dosa, dosa menyembah berhala, dosa pembunuhan, dosa seksualitas di luar dalam jalurnya Tuhan, dosa-dosa berhubungan dengan kuasa kegelapan, itu ditulis. Tetapi ada yang namanya beban. Beban ini seperti kerikil-kerikil saudara yang bisa menjatuhkan orang Kristen. Beban. Ya. Beban misalnya dosa enggak makan. Bahkan makan banyak pun sebenarnya enggak dosa. Tetapi kalau sampai saudara hidup hanya untuk makan, nah ini menjadi beban. Keinginan kita makan di mana-mana makan tidak kontrol jadi beban. Beban. Orang yang alkohol sampai mulai pelan-pelan sampai mabuk, beban. Ngerokok, Alkitab tidak disebut ngerokok di dalam Alkitab. Tetapi kalau itu terus bisa membuat orang tidak bisa berfungsi tanpa rokok, itu akhirnya bisa menjadi beban. Yang merusak, merintangi perjalanan iman saudara. Ini kejadian benar. Saudara ya. Ini tapi kejadian dulu ya. Ini kejadian benar di jemaat. Satu orang ada seorang bapak-bapak yang dia tinggal di satu rumah dengan beberapa teman dan ada anak-anak muda di situ juga dan dia mulai ngomong, kamu harus bertobat, kamu harus ikut Tuhan. Nah, dalam anugerah Tuhan itu satu hari anak mudanya itu datang ke gereja dan betul dia terima Tuhan. Dia mulai menjadi orang Kristen, dia mulai belajar firman, dia mulai mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi kan perjalanan itu tidak mudah. Sebagai seorang manusia tidak mudah. Akhirnya dia mulai jarang ke gereja. Terus mulai ngerokok. Nah akhirnya ditegur sama yang bapak-bapak ini yang ajak dia ke gereja. Kamu kok udah males sekarang ke gereja. Udah diomelin, ditegur. Terus dan bahkan bilang kamu berhenti ngerokok. Terus si anak muda bilang ini, Om juga ngerokok. Orang ngerokok ngelarang orang ngerokok. Enggak bisa dibalikin, Om juga ngerokok. Terus si Om ini jawab, kalau gue sudah kepalang tanggung. Ya, sudah kepalang tanggung. Gue gak bisa berhenti. Dengar, tidak ada yang tidak bisa berhenti dalam Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang tidak bisa berhenti. Nah,
Jadi si om ini akhirnya mau ngajarin kebenaran, ya nggak bisa. Kelakuannya merintangi anak muda ini juga. Mau ngomong menasihati susah saudara. Jadi orang tua kalau Anda ngerokok, Anda mau nasihati anakmu sangat sulit. Dan mungkin Anda tidak bisa berhasil. Karena anak akan bilang, lu juga. Ya. Beban. Kalau kita ngomong kasar, dosa enggak? Tidak. Tetapi kalau Anda ngomong kasar lama-lama, kesaksian hidupmu itu merintangi orang. Merintangi perjalanan kita juga. Jadi kita ini nggak berani lama-lama memberikan kesaksian karena ya kita tahu aku nggak sabar, aku sering marah, gampang marah. By the grace of God, Alkitab mengatakan menanggalkan, lepaskan itu. Belajar untuk mau berubah di dalam karakter saudara. Dan itu hal-hal yang bisa merintangi kita. Berubah saudara. Jadi perlombaan ini dengan kesadaran ada bahaya yang bisa merintangi kita. Cara pikir kita ya, bisa merintangi perjalanan perlombaan iman kita. Alkitab mengatakan lepaskan itu. Belajar kita diperbarui terus diperbarui. Kemudian perlombaan ini juga harus dilaksanakan dengan ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat 2. Marilah kita melakukannya. Perlombaan ini, perlombaan iman, perlombaan yang diwajibkan bagi kita sebagai orang percaya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kenapa kita belajar mengandalkan selalu Tuhan Yesus? Karena hanya Dia yang bisa menyempurnakan iman kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tadi kita nyanyi bukan dengan kekuatanku. Memang betul. Karena hanya Dia yang sanggup membawa kita, memimpin kita sampai kepada kesempurnaan, iman yang sempurna. Hanya Dia. Dalam perlombaan yang diwajibkan ini sebagai orang percaya, kita harus mata kita terfokus kepada Yesus. Tadi saya minta slide yang saya kasih yang kedua. Ya, ada perkataan yang berkata ya, the runner must not look to other contestant. Sebagai seorang pelari ketika kita berlari kita jangan nengok ke kiri dan ke kanan saudara. Fokus. The runner must not look to other contestant, but must ever keep his eyes fixed on Jesus. Seorang pelari jangan sampai kita menengok kiri kanan. Fokusnya kepada Yesus. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Teladan bersandar pada Allah Bapa. Kalau kita lihat di dalam Injil, perjalanan itu selalu mengandalkan Bapa di sorga. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan kita. Jadikan Yesus sebagai fokus kita, sebagai teladan penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kita tahu waktu Yesus sedang berjuang di dalam kemanusiaannya. Dia tidak mau menderita sebagai manusia, tetapi dia berkata menyerahkan dirinya bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadikan Yesus, fokus Yesus kepada Yesus mata kita.
sebagai teladan akan sukacita dalam melaksanakan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Bahkan jadikan Yesus, fokus kita pada Yesus sebagai teladan, di mana Yesus dikatakan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ada salib yang saudara dan saya harus pikul. Dan kadang-kadang sebagai orang Kristen kita bisa diremehkan. Di negara barat ini sekarang, khususnya di Amerika, kalau Anda sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dianggap fanatik, dianggap konservatif, dianggap kuno, ya, dianggap ketinggalan zaman. Nah, itu di negara barat sekarang begitu, saudara. Ya. Jadi jangan pikir orang bule itu orang Kristen, belum tentu, saudara. Bahkan di negara-negara seperti itu menjadi orang percaya tidak mudah. Ya, tidak mudah, saudara. Dan di sini kita belajar bahwa jadikan Yesus fokus kita karena dia memberikan teladan. Bahkan ketika dia pikul salib, dia menjalani kehendak Allah, dihina, direndahkan, dia tetap fokus. Kalau Anda dalam perjalanan hidup sebagai orang Kristen, orang mungkin tidak anggap Anda atau anggap Anda kuno, ketinggalan zaman, fokus, tetap percaya. Kalau saya tidak tahu akan ada masa mungkin pergi ke gereja dianggap sebagai hal yang kuno. Kalau itu terjadi, Anda tetap ke gereja. Pegang kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus, jangan nengok kiri kanan, jangan fokus kepada manusia yang lain. Anda dan saya bisa kecewa. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali anak Allah yang menjadi manusia. Tidak ada, saudara. Semuanya bisa berbuat salah. Jangan pernah mata kita terfokus kepada orang di luar Yesus. Jangan, saudara. Anda boleh mengagumi hamba Tuhan, tapi jangan terlalu mengagumi. Nanti Anda kecewa. Karena kita tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, tahu-tahu setelah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kebuka karakter aslinya. Banyak yang kecewa, banyak yang tidak mau ke gereja lagi. Kita boleh menghargai hamba Tuhan, tapi jangan terlalu engkau mengagumkan, karena nanti bisa kecewa. Tidak ada satu manusia yang sempurna. Fokuskan mata kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan siapapun kecuali andalkan Tuhan, saudara. Di dalam berbisnis jangan mengandalkan, ya nggak apa-apa dengan orang Kristen aman saya usahanya. Setiap usaha dengan siapapun termasuk orang Kristen, Anda harus tulis dengan clear. Perjanjian bisnis. Jangan karena namanya Daud, Paulus terus Anda percaya. Belum tentu, saudara. Ya. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Senantiasa fokus kepada Tuhan. Nah, kalau di sini ada awal satu perlombaan, ada awalnya. Satu perlombaan juga ada garis finishnya. Di mana garis finish kita? Kalau kita sebagai masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan, Tuhan katakan ada perlombaan bagi kita orang percaya yang harus dilakukan dengan tekun, di mana harus seringan mungkin menanggalkan, melepaskan semua beban dan dosa, dengan mata yang tertuju senantiasa pada Yesus. Jadikan Yesus sebagai teladan kita. Kalau ada permulaan pasti ada akhirnya. Kalau ada garis start, ada garis finish. Sampai di mana garis finish kita? Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, kita bisa baca 1, 2, 3. Belum ya. Oke. Roma pasal 8 ayat 29.
1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan mengatakan semua yang dipilih dari semula, berbicara anugerah Tuhan yang memilih kita sehingga Anda merespon dengan iman menjadi orang percaya. Setelah percaya, Tuhan pun menentukan dari semula orang-orang itu yang sudah dipilih yang percaya pada Yesus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi garis finish kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, garis finish kita adalah serupa dengan Kristus. Dan ini satu perjalanan yang tidak pernah selesai sampai kita masuk liang kubur. Jangan pernah merasa, oh saya sudah baca Alkitab 10 kali, saya sudah cukup. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi dan baca lagi. Hati-hati kalau sudah berkata begini, saya sudah cukup pelayanan yang muda-muda aja. Hati-hati. Sebab kita melayani Tuhan tidak pernah kita berhenti. Seharusnya semakin tua pelayanan kita semakin membawa dampak. Karena Tuhan berjanji di dalam Mazmur, orang-orang yang berumur panjang, orang-orang itu yang ditanam di rumah Tuhan, dia seperti pohon di Lebanon. Dia seperti pohon yang berbuah, tambah lebat. Jangan begitu mulai tua bilang, gak usah lah sekarang mah biar yang muda-muda aja, saya diem aja. Kita ingin yang muda melayani, tapi kita ingin juga orang-orang yang sudah berjalan sekian lama jangan berhenti ikut Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan. Kalau saudara sudah gak bisa secara fisik melayani Tuhan lewat doa, jangan berhenti, karena kita hanya berhenti di dalam perjalanan perlombaan iman kita kalau kita sudah serupa dengan Kristus. Dan kita tahu sampai tua pun kita belum mencapai situ. Tapi kita tidak usah khawatir, Tuhan yang akan menyempurnakan. Tapi bagian kita lakukan sampai akhir hidup kita. Ingat, garis finish kita menjadi serupa dalam karakter dengan Kristus. Perjalanan kita masih panjang, saudara. Dan pada waktu nanti saat ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari kita ingat bahwa Tuhan yang menyertai kita dalam perlombaan ini. Mari kita ingat, lakukan dengan tekun. Mari kita ingat kalau ada hal-hal yang merintangi kita, beban ditanggalkan. Kalau ada dosa, secepatnya saudara bertobat. Secepatnya bertobat. Supaya hal-hal yang menghalangi itu tidak menghancurkan perjalanan iman kita. Dan berlomba, lakukan perlombaan itu dengan mata tertuju pada Yesus. Kita akan mengambil perjamuan kudus dengan satu pengertian, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku tidak mau lihat kiri kanan, aku mau mengandalkan Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Saudara nanti dalam sekolah, andalkan Tuhan. Artinya kalau saudara mau sekolah yang bagus, ternyata sekolah yang bagus itu somehow itu tidak terima saudara. Jangan kecewa, andalkan Tuhan. Karena kesuksesan kita, Anda bukan karena sekedar lulusan sekolah yang hebat, tetapi karena Tuhan. Nah, bagi Anda yang mungkin, waduh saya nggak ada pendidikan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya. Kita tahu
Yusuf di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, tidak pernah sekolah. Sekolahnya di penjara. Sekolahnya sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Potifar. Kemudian setelah berapa tahun disekolahkan masuk ke penjara. Sekolahnya itu saudara. Tapi pada waktunya Tuhan datang, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Apapun level saudara. Kalau kita orang biasa tetap andalkan Tuhan. Kalau saudara sudah begitu dipercayakan kekayaan besar, tetap andalkan Tuhan. Jangan sampai sombong dengan kekayaan kita. Jangan sampai sombong dengan posisi kita. Andalkan Tuhan. Kita masih panjang perjalanan kita dalam iman. Mari kita bangkit. Ada satu lagu yang saya ingin kita bisa bersama-sama menyanyikannya. Ubah hatiku Tuhan. Saya minta worship leading team bisa bersama-sama. Refnya. Siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Haleluya. Ubah hatiku. Haleluya. Ubah